Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fajar dengan NPM 22161037 yang akan membahas bab kedua, yaitu tema eksistensi makhluk di hadapan Sang Kholik. Materi yang pertama yaitu hakikat alam semesta. Konsepsi mengenai alam semesta ini menurut ilmuwan selalu berubah-ubah sepanjang zaman. Hal ini dikarenakan alat yang digunakan sudah semakin muktahir untuk melakukan penelitian. Padahal sekitar 15 abad yang lalu, saat ayat-ayat Al-Quran diturunkan di dalamnya berisi uraian garis besar tentang penciptaan alam semesta ini, seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda dari orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari berdiri atau sambil duduk atau sambil dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Kemudian materi yang kedua, proses kejadian alam semesta. Air merupakan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah. Itu semua bisa dibuktikan dalam surat Hud ayat 7. Di situ dijelaskan bahwa dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalannya. Kemudian dari tafsir yang dikemukakan oleh Al-Sududi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu apapun sebelum dia menciptakan air. Kemudian ada bantahan teori Big Bang. Teori Big Bang adalah teori yang menganggap terciptanya alam semesta ini dari suatu materi yang terkandung sehingga meledak dengan ledakan yang sangat dahsyat dan energi yang besar. Kemudian Hisham Tholibah memberikan tanggapan dan bantahan terhadap teori Big Bang dari pernyataan berikut ini. Pernyataan pertama, dari manakah asal bintangnya? Kemudian dari mana asal debu? Dan dari unsur kabut dan udara yang mempunyai ciri yang hampir sama, namun mengapa bumi berbeda dari planet yang lain? Berdasarkan bantahan teori Big Bang ini, jelas teori Big Bang sangat bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci. Dalam Quran surat Fussilat ayat 12 dijelaskan, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukannya semua urusannya, dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang terang gemerlang. Dan kami memelihara dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kemudian ada bab tentang manusia. Penciptaan manusia dijelaskan di Quran surat Al-Insan ayat 2, yang artinya, sesungguhnya kami menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur sel sperma dan sel telur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dan dari sini juga kita bisa mengetahui bahwa memang benar manusia itu diciptakan lebih sempurna dibandingkan makhluk hidup lain. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari segi fungsinya. Dan sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam yang isinya kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Kemudian ada asal-usul proses penciptaan manusia. Menurut Sidi Ghazali, penciptaan manusia ada 2 sumber, yaitu akal dan nakal. Kemudian ada kejadian manusia berdasarkan telaah akal manusia. Menurut para ilmuwan, manusia itu berasal dari kera. Proses penciptaan Adam. Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan penciptaan Adam yaitu terdapat pada surah Al-Anbiya ayat 30, Al-Hijr ayat 26, Al-Insan ayat 1. Kemudian ada proses penciptaan Hawa.
Ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan penciptaan Hawa yaitu ada pada surah An-Nisa ayat 1, Al-A'raf ayat 189, dan Al-Zumar ayat 6. Proses penciptaan Isa, ayat yang menjelaskan penciptaan Isa yaitu ada dalam surat Ali Imran ayat 59. Kemudian terdapat potensi-potensi yang ada pada manusia. Ada 4 potensi yang terdapat pada manusia. Potensi yang pertama adalah potensi pikir. Kemudian ada potensi akal. Kemudian ada potensi nafsu dan ada potensi budaya. Selanjutnya di materi yang terakhir adalah materi tujuan dan fungsi manusia. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi atau beribadah kepadaku. Ibadah terbagi menjadi 2, yaitu mahdoh dan khairu mahdoh. Ibadah mahdoh merupakan ibadah khusus untuk pengabdian manusia terhadap Tuhannya. Contohnya sholat, puasa, akad, dan haji. Untuk ibadah yang kedua adalah ibadah khairu mahdoh. Ibadah khairu mahdoh merupakan ibadah manusia melalui hubungan sesama manusia. Contohnya pernikahan, pendidikan, dan lain-lain. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.